Selamat datang kembali di channel saya, Chef Stevi Rafael. Kali ini saya mau masak makanan khas dari negara Hungaria, Hungarian goulash. Nah, kita mulai dari bahan yang paling penting nih, bubuk paprika. Ini saya dikasih sama duta besar Hungaria langsung loh. Katanya paling enak kalau pakai bubuk paprika dari daerah yang namanya itu Szeged. Untuk dagingnya wajib bagian sengkel sapi. Sayur asing ini namanya parsnip. Bentuknya itu mirip wortel, tapi tekstur dan rasanya beda banget. Nah, kalau ini bukan jinten ya. Walau kelihatannya sama, ini sebenarnya adalah caraway atau jinten Belanda. Wanginya beda jauh sama jinten India atau yang kita sebut dengan nama cumin. Yuk kita mulai. Sengkel itu ada membran yang alot kalau nggak dibuang dulu. Nah, cara buangnya gini. Yang sabar aja dan telaten biar dagingnya nggak banyak yang kebuang. Setelah itu sengkel sapi ini kita potong cube atau dadu besar. Usahakan ukuran potongannya seragam ya, biar matang dan lunaknya itu barengan. Setelah itu kita iris bawang bombay dan juga bawang putihnya. Nah, untuk jinten Belandanya atau caraway, ini kita halusin dulu. Dan sisihkan sejenak, mulai masaknya. Lelehkan mentega, lalu kita tumis irisan bawang bombaynya pakai api sedang ke kecil aja. Sampai warnanya itu kecoklatan gini, atau caramelize. Maka itu namanya caramelized onion. Rasa manis natural dari bawang bombaynya keluar beserta aromanya. Nah, teknik masaknya memang gini nih. Angkat dulu pancinya, terus kita masukin dan aduk bubuk paprika dari Szeged ini. Beda sih aromanya, so sweet. Jadi bubuk paprika itu ada dua macam, yang spicy dan sweet seperti yang saya pakai sekarang. Masukin juga bubuk jinten Belandanya atau caraway. Lalu aduk dengan tumisan bawang bombay. Masukin potongan daging sengkelnya. Pindahin lagi ke atas kompor. Kita pakai api sedang aja dan aduk lagi sampai tercampur rata. Baru tambahin irisan bawang putih dan masak lagi sebentar sampai wangi. Tuang sedikit air untuk mengangkat kerak di dasar pancinya. Bisa juga pakai kaldu sapi biar lebih bold. Sabar, masak sambil terus diaduk sampai warna permukaan dagingnya itu berubah. Tambahin pasta tomat dan cincangan batang daun seledri. Aduk lagi sampai merata sekitar 1 menit. Pasta tomat emang harus ditumis dulu supaya rasanya itu develop, gak cuma asem doang. Setelah itu baru tambahin kaldu sapinya. Tambahin juga garam saat merebus supaya dagingnya itu juga punya rasa gurih. Kita masak selama 1,5 jam pakai api kecil aja. Sementara itu kita siapin sayurannya. Kupas dan potong parsnip, wortel, kentang, dan juga paprika hijau. Setelah 1 jam direbus, daging sengkel udah mulai empuk nih. Kentang, parsnip, dan wortel tadi bisa masuk ke dalam panci dan dimasak lagi selama 1/2 jam. Disinilah cita rasanya udah ngeblend banget. Kita kasih final seasoning dan kita masukin potongan paprika hijau. Lalu kita masak lagi 4 menit. Nah, ini dia nih hasil akhirnya. Matiin api dan siap deh buat disajikan. Versi klasiknya goulash ini disajikan sama sour cream atau krim asam. Biar kayak raja-raja Hungaria itu kita.
Ya, walau belum kesampaian jalan-jalan ke Hungaria, seenggaknya lidah kita udah nikmatin kuliner populernya ya kan? Enjoy ya teman-teman, dan jangan lupa subscribe, komen, tanya-tanya juga boleh banget. Bebas aja di channel ini mah. See you, semoga menginspirasi.